Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kalkulus 2. Dalam hal ini materi kita adalah volume benda ya, sebagai lanjutan dari perhitungan luas bidang pada pertemuan sebelumnya. Volume benda yaitu materi kita ada 3, yaitu bangun ruang sederhana, mirip dengan saat Anda di sekolah yang dulu. Kemudian bangun ruang tak beraturan, kemudian penggunaan integral untuk mencari volume benda. Secara konsep, volume adalah ukuran benda untuk menempati ruang ya. Makanya ada beberapa istilah yang menamakan bahwa benda-bendanya itu adalah namanya bangun ruang ya, karena dia menempati ruang. Atau secara bahasa sehari-hari adalah ukuran besar dan kecilnya suatu benda. Jadi dengan benda yang ukurannya besar itu mempunyai volume yang lebih besar. Biasanya satuan volume adalah satuan panjang dipangkatkan 3 ya. Misalnya satuan panjangnya meter, maka dia meter pangkat 3 atau meter kubik. Satuannya desimeter pangkat 3 itu dinamakan liter, sama dengan liter ya. Ada lagi sepeda motor Anda mempunyai kapasitas 150 cc misalnya. Nah, cc itu adalah singkatan dari sentimeter kubik ya. Jadi ininya sentimeter, satuan panjang sentimeter, pangkat 3 kalau dalam diinggriskan dia kubik. Jadi sentimeter kubik itu merupakan satuan volume dari mesin atau silinder sepeda motor Anda. Kemudian bedanya dengan luas ya. Kalau luas itu dia satuan panjang, dia pangkat 2 ya. Jadi meter kuadrat atau sentimeter persegi dan seterusnya itu merupakan satuan luas. Itu bedanya antara volume dan luas permukaan. Kalau luas permukaan dia 2 dimensi ya. 2 dimensi, jadi hanya panjang dan lebar. Tapi kalau volume itu sudah 3 dimensi ya, karena ada panjang, lebar, dan tinggi. Anda akan mendapatkan volume di situ. Itu secara konsep ya tentang volume. Jadi bedakan antara volume dan luas ya. Secara sederhana volume itu ada beberapa bentuk khusus ya. Untuk bangun ruang sederhana ada persegi ya. Ada silinder, ada piramid atau limas, ada kerucut, ada bola ya. Dengan persamaan volume dan luas permukaan masing-masing. Nah, perlu dilihat bahwa kalau bentuknya prisma ya. Yang namanya prisma itu adalah bentuk alas dan bentuk puncaknya itu sama besar atau sama luasnya ya. Kalau ini namanya prisma segi 4. Kenapa? Karena alas ujung dan ujungnya itu tidak ada perubahan ukuran ya. Dari ujung ke ujung dia tidak ada perubahan ukuran. Konsepnya adalah luas alas atau luas penampang kalikan panjangnya atau tingginya ya. Itu konsepnya untuk prisma. Nah, sama dengan ini si silinder, dia mencari volume itu sama ada, karena dia ujung-ujungnya ini sama besar, dia dinamakan prisma lingkaran atau silinder ya. Jadi rumusnya sama, adalah luas alas kalikan tingginya. Nah, Anda tahu luas alas lingkaran adalah PR kuadrat kalikan H atau tingginya ya. Jadi semua prisma itu persamaan mencari volumenya sama, yaitu luas alas kalikan tinggi.
Kalau dia prisma segitiga misalnya, bawahnya segitiga, atasnya segitiga, asal dia luasannya sama, ya, luasannya sama atas dan bawah, maka mencari volumenya adalah luas alas kalikan tingginya. Itu untuk prisma. Berbeda halnya untuk suatu benda yang bangun ruang yang ada puncaknya. Ini seperti limas atau piramid, atau dia bentuk kerucut, ini ada puncaknya. Setiap benda yang mempunyai puncak seperti ini, satu titik puncak seperti ini, itu volumenya pasti sepertiga. Sepertiga luas alas kalikan tingginya. Dan lihat untuk kerucut ya, sepertiga luas alas, alasnya lingkaran, lingkaran itu PR kuadrat kalikan tingginya. Luas piramid atau limas segi 4, luas alasnya segi 4 kalikan tingginya. Kalau dia limas segitiga, luas segitiga kalikan tingginya, kalikan sepertiga ya. Perbedaannya antara yang ada puncaknya dengan yang prisma itu sepertiga. Jadi benda apapun yang ada puncaknya itu volumenya adalah sepertiga. Kemudian luas permukaan, ini ada luas permukaan ya, surface area. Jadi berapa luasan semua benda yang menyusun volumenya ya. Kalau misalnya untuk silinder ya, 2 buah lingkaran ya, luas permukaannya 2 buah lingkaran ini, 2 kalikan PR kuadrat dikalikan luas segi 4 ya, karena penyusun selubungnya silinder ini adalah segi 4. 2 PR itu keliling kalikan H ya, panjang kalikan tinggi itu luas segi 4 ya, PR 2 PR kalikan H. Ini mungkin sudah Anda kuasai di sekolah menengah gitu ya. Sebagai contoh, diminta Anda mencari volume dan luas permukaan dari limas segi 4 jika tinggi limasnya adalah 12 ya. A, B, C, D, E ini ya, di dimensi seperti ini, tingginya 12. Jadi ingat tadi untuk benda yang mempunyai puncak itu volumenya adalah sepertiga ya. Sepertiga kalikan luas alas, sepertiga kalikan 5 kalikan 5, alasnya sudah, kalikan tinggi kalikan 12 ya. Nah, volume atau piramid adalah sepertiga area of base, luas alas, base itu alas, 5 kalikan 5 kalikan tingginya 12, sama dengan 5 kali 5 itu 25, 12 bagi 3 itu 4, 25 kalikan 4 itu 100 cm kubik. Itu volumenya ya. Ingat volume pangkat 3. Kemudian bagaimana luas permukaannya? Luas permukaannya itu si limas ini terdiri dari 1 segi 4 dan 4 buah segitiga ya. 4 buah segitiga. Untuk mencari luasan segitiga, Anda diperlukan mencari tingginya segitiga. Nah, kalau yang 12 ini tadi adalah tingginya si limas semuanya, A dan B ini. AB ini adalah tinggi limasnya. Sedangkan tinggi segitiga karena dia miring, maka tingginya juga harus dimiringkan, yaitu AC ini. AB kita tahu dia panjangnya 12 dari soal. BC ini setengah dari lebarnya alas ya. BC ini 2,5. AB 12, BC 2,5. Kita akan dapatkan dengan metode Pythagoras ya. Jadi miring kuadrat itu sama dengan sumbu tegak kuadrat dijumlahkan. Ya, totalnya ada 4 segitiga dan 1 segi 4 ya. Luas segitiga ADE ini ya. ADE
nanti dikalikan 4 ya. 1 segitiga ini luasnya berapa? Ya, setengah kalikan alasnya ini ADE ya, alasnya itu 5, AC yang belum tahu. Nah, AC yang belum tahu, AC itu dengan Pythagoras seperti tadi, yaitu AB kuadrat plus BC kuadrat. AB itu tinggi 5 12 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 2,5 kuadrat, kemudian diakarkan, AC itu didapatkan 12,26 ya. Itu tinggi segitiga ini. Kemudian jadi luasan segitiga ADE adalah setengah kalikan alas kalikan tinggi, didapatkan luasan satu segitiga seperti ini ya, satu segitiga. Luas total permukaan untuk piramid seperti gambar di atas adalah alasnya, satu alas segi 4 ditambah 4 kali segitiga ya. Segitiga sudah dapat dari 30,65, maka total luasannya adalah 147,6. Ya, kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah misalnya suatu bentuk seperti ini ya. Jadi berapa volume dan luas permukaan dari bangun di sampingnya. Nah, di sini ada samping dan bawahnya ini kotak persegi, kemudian atasnya ada setengah lingkaran. Setengah lingkaran dengan jari-jari 8 mm nih. Lanjut, volume ya. Area di ujung mungkin ada kesalahan nih ya, jari-jarinya 8 cm ya ini ya, 8 cm. Nah, lanjut, area yang setengah lingkaran dan plus kotak ini adalah ya ini tingginya 12, lebarnya karena dia jari-jari 8 maka kali 2 sebagai lebarnya segi 4 itu 16 ya. Jadi 12 kalikan 16 itu luasan dari segi 4 nya. 12 kalikan 16 itu luasan dari segi 4, rectangle itu segi 4, ditambah setengah lingkaran, setengah kalikan luas lingkaran, setengah pi kalikan r kuadrat, setengah kalikan pi kalikan r kuadrat, hasilnya kalau di total itu adalah 292,5 cm persegi. Itu area di ujung ya. Nah, lihat, untuk dia bentuk seperti ini dia merupakan prisma, ujung dengan ujung itu sama dimensinya, maka tinggal luas penampang kalikan tingginya 3 meter ya. 3 meter itu adalah per meter itu 100 cm, maka 3 meter itu 300 cm. Luas penampang kalikan tingginya itu 292,5 kalikan 300 itu sekian, 87.750 cm kubik atau cc. Nah, dirubah ke bentuk meter kubik. Kita tahu sentimeter itu ke meter itu dibagi 100 ya. Sentimeter ke meter itu naik 2 tingkat jadi 100. 100 itu dipangkatkan 3 sama dengan 100 kalikan 100 kalikan 100 itu 1 juta atau 10 pangkat 6 ya. 100 kalikan 100 itu 10.000, 10.000 kali 100 itu 1 juta atau 10 pangkat 6 ya. Ingat pelajaran eksponen di SMA, 10 pangkat 2 100, pangkatkan 3 lagi, jadi pangkatnya dikali jadi 10 pangkat 6 atau dibagi sejuta, maka hasilnya ada 0,08775 meter kubik. Itu volumenya ya.
Kemudian luas penampang ya. Luas penampang Anda lihat dua ujung ya, luas penampang sudah tahu, ditambah penampang segi 4 samping ya, 3 meter kalikan 12 panjang kalikan lebar ya. Yang sebelah kanan sama 12 cm kalikan 3 meter sama. Yang bawah itu 16 ya, karena 2 kalikan jari-jari, 16 kalikan 3 meter ya. Nah, ini dua ujung, 2 dikalikan 29 2,5 plus 2 samping 12 kalikan 3 meter plus bawah 16 kalikan 3 meter. Kemudian keliling ya, setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran kalau kita bentangkan itu jadi persegi panjang. Persegi panjang dengan lebarnya setengah keliling lingkaran. Ini kan setengah lingkaran, kita cari kelilingnya 2 PR keliling lingkaran kalikan setengah. Jadi Pi kalikan R saja lagi. Pi kalikan R dikalikan panjangnya 3 meter. Nah, ini setengah kalikan 2 PR, ini R nya 8, ini keliling lingkaran kalikan panjang ya. Nah, ini jadi hasilnya 2400, setengah kalikan 2 itu habis, 8 kalikan 300 itu 2400 kalikan Pi ya. Didapatkan totalnya 20.125 cm3 ya. Nah, lihat ini untuk luasan surface area atau luas permukaan. Ingat semuanya dalam cm dulu ya. Tadi yang meter ini dijadikan senti dulu ya, jadikan satu. Kalau dikali semuanya harus sama satuannya, didapatkan 20.125 cm. Dijadikan ke meter, kembali senti ke meter itu dibagi 100, pangkatnya 2 ya, pangkatnya 2, jadi 100 kalikan 100 10.000 ya. Nah, dibagi 10.000, nah komanya maju 4, jadi 2,0 sekian. Itu luas penampang dari soal yang ini ya. Itu sebagai refresh untuk bangun ruang sederhana, jadi bisa berupa gabungan dan sebagainya. Ada lagi kasus misalnya suatu kerucut atau limas yang terpotong ya. Nah, jadi terkadang ada beberapa bangun yang kerucut dan limas yang terpotong. Kalau prisma terpotong itu tidak masalah karena ujung-ujungnya sama ya, prisma ya. Kemudian kalau limas dan kerucut, volume yang tersisa adalah volume frustum. Frustum itu yang potongannya yang diarsir ini adalah volume piramid keseluruhan atau limas keseluruhan atau kerucut keseluruhan dikurangi pemotongnya yang atas terpotong ya. Jadi yang bawah ini adalah sisanya. Sisanya itu adalah luas keseluruhan dikurangi yang terpotong. Jadinya seperti ini. Untuk kerucut, volumenya adalah sudah dirumuskan sepertiga ya, tetap sepertiga karena dia ada puncaknya tadi. Sepertiga luas alas, Pi kalikan H itu tinggi sisanya ya, ini sisanya, kalikan R kuadrat itu jari-jari besar yang bawah, R kuadrat ditambah jari-jari besar kalikan jari-jari kecil, R kalikan R kecil ya, tambah R kecil kuadrat, itu volumenya ya. Kemudian luas permukaan curve surface area atau luas area yang lengkung ya, yang lengkung ini aja. Kalau kita hanya mau mencari yang lengkung ini aja adalah Pi dikalikan L lebarnya ini
sisi miringnya ini dikalikan R tambah R. Kalau totalnya dengan dua tutupnya ini yang selubungnya ini PLR plus R tambah PR kuadrat yang atas, PR besar kuadrat yang bawah ya. Ini adalah volume kerucut dan limas yang terpotong. Contoh misalnya, hitunglah kerucut yang terpotong diameter atasnya, atas dan bawah ada 4 dan 6 ya. Nah ini diameter 4 dan 6. Ini penampangnya seperti ini, segitiga, dipotong di atasnya, ini yang atas diameternya 4, D ke E ini 4. Kalau setengahnya berarti jari-jarinya 2 ya, 4 dibagi 2 ini, D dan P ini 2. Yang bawah B ke C ini diameter bawah tadi 6 ya, separohnya jari-jarinya adalah 3, tingginya 3,6. Metodenya ada beberapa cara ya. Kalau yang tadi kita langsung menghitung volumenya ya, dengan persamaan langsung, 1/3 dikalikan Pi kalikan H, 1/3 kalikan Pi, H nya 3,6 cm, kalikan R kuadrat, R besar kuadrat ini 3 kuadrat, penampang yang besar jari-jarinya, kemudian R besar kalikan R kecil 3 dikalikan 2 ini, plus R kuadrat 2 kalikan 2 kuadrat ya. Nah, maka R besar itu 3, R kecil itu 2, H-nya 3,6, maka kita dapatkan volumenya, dimasukkan ke rumusnya 71,6. Ya, 1/3 kalikan Pi, H-nya 3,6, kalikan 3 kuadrat plus 3 kalikan 2, 3 dikalikan 2, plus 2 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 71,6. Cara yang lain adalah dengan perbandingan segitiga ya. Ada, kalau di bahasanya itu adalah segitiga yang sebangun ya. Segitiga yang sebangun, ini segitiga dipotong di sini. Nah, ini juga segitiga yang sama, mirip ya, sebangun dia, perbandingannya sama. Maka bisa kita gunakan perbandingan tinggi segitiga. Ini AP, AP dibagi dan DP ya, ini D-nya terpotong nih. AP banding DP ya, lihat ini AP dibanding DP itu sama nih. Kalau jadi sebangun, AP dibagi DP, AP nya kita belum tahu ya berapa tingginya, itu sama dengan DR, ini DR dibagi BR. Nah, ini segitiganya ini ya, ini segitiga, ini juga segitiga. Kita yang belum tahu kan AP ya, ini berapa tingginya ya. Gunanya apa? Secara konsep adalah segitiga kerucut yang terpotong itu adalah kerucut yang besar dipotong dengan kerucut yang kecil ya. Nah, yang kita tidak tahu adalah berapa tinggi sisanya yang besar ini yang sudah dipotong ini tadi AP. Maka kita menggunakan perbandingan segitiga, AP dibanding DP itu sama dengan ini, DR dibagi BR, perbandingannya sama. AP dibagi 2, 2 itu DP ini tadi 2, kemudian
DR ya, DR-nya ini 3,6 dari soal 3,6 dibagi BR-nya 1. Kenapa 1? Karena tadi yang atas jari-jarinya 2, yang bawah 3 itu selisihnya 1 cm. Maka didapatkan tinggi sisanya AP ini adalah 7,2. AP dibagi 2 sama dengan 3,6 bagi 1, 2-nya pindah ke kanan jadi pengali ya. 3,6 kalikan 2 bagi 1 adalah 7,2 cm tingginya. Jadi tinggi kerucut seluruhnya adalah AP ditambah PQ ya. Jadi AP-nya 7,2 ditambah 3,6, 10,8 tingginya. Tinggi si kerucutnya. Dalam bahasa Inggris namanya cone ya. Makanya es krim yang bentuknya seperti ini ice cream cone namanya, bentuknya kerucut seperti ini. Volume kerucut yang terpotong, frustum of cone yang bawah ini adalah volume kerucut seluruhnya yang besar dikurangi volume kerucut yang kecil. Yang besar itu sepertiga kalikan pi kalikan alas. Alasnya tadi R kuadrat 3 ya. Ini R kuadrat ini. Pi R kuadrat ini alas. Kalikan tinggi seluruhnya 10,8. AK ini 10,8. Dikurangi volume kerucut yang kecil sepertiga kalikan pi R kuadratnya 2 kalikan tingginya 7,2 AP ini tadi. Dihitung maka didapatkan 71,6 cm kubik ya, sama dengan rumus yang sudah kita masukkan tadi. Ini adalah beberapa metode untuk menyelesaikan soal limas atau kerucut yang terpotong. Lanjut kembali ya. Yang sudah dibahas tadi adalah beberapa volume benda yang terdiri dari beberapa bangun datar sederhana ya. Nah sekarang bagaimana kalau benda itu punya bentuk yang tidak beraturan, bagaimana mencari volumenya ya. Nah mirip dengan bangun datar kemarin, bangun datar tidak beraturan, kita juga bisa menggunakan metode Simpson untuk mencari volume benda ya. Konsepnya adalah sama, membagi benda-benda itu menjadi beberapa segmen, dibagi menjadi beberapa segmen ya. Dengan interval yang sama, ini intervalnya D yang sama ya. Kita akan mendapatkan volume benda dengan cara memasukkan ukuran-ukuran benda, luasan tiap-tiap segmen ke dalam metode Simpson ya. Volume benda itu adalah D dibagi 3 ini, intervalnya dibagi 3, ujung-ujungnya ditambahkan ya, luasan 1 ditambah luasan 7 ditambah 4 kali luasan yang genap, ini 2, 4, 6, 4 kali luasan yang genap ya, ditambah 2 kali yang ganjil ya. Jadi kalau misalnya tadi ini segmennya terbagi 6 ya, kalau terbagi 10 dan seterusnya, maka yang genap nih dikalikan 4, ujung-ujung ditambahkan, yang genap dikalikan 4, yang ganjil dikalikan 2 ya. Ini metode Simpson. Jadi untuk mengetahui volume benda kita juga harus tahu berapa luasan tiap-tiap segmennya. Contoh misalnya a tree trunk itu batang pohon ya. Batang pohon dengan panjang 12 mempunyai luasan cross section itu luas penampang ya, cross section ini A ya.
mempunyai luas penampang yang bervariasi ya. Kalau kita intervalkan tiap 2 meter, nih jadi D-nya tiap 2 meter. The cross-sectional areas at intervals of 2 meters measured from 1 and R dari ujung ya 0,52, 55, 59 dan seterusnya sampai 0,97. Estimate perkirakan volume dari batang pohon tersebut. Yang kembali metode ini adalah metode estimasi ya. Ada errornya ya. Jadi kita tidak mungkin mengukur tiap irisan batang pohon ini ya. Jadi hasilnya adalah perkiraan. Semakin rapat D-nya, tadi D-nya 2 meter. Kalau mau lebih teliti lagi, D-nya diperkecil. Misalnya tiap 1 meter misalnya. Lebih kecil lagi setiap setengah meter atau setiap 10 cm misalnya, dia akan mendapatkan hasil yang semakin mendekati luas atau volume sebenarnya. Nah, ini kita bagi tiap 2 meter dengan 7 luas penampangnya. Ya, jadi D-nya itu 2 meter, A1 itu 0,52 dan seterusnya. Dengan aturan Simpson adalah volume adalah D dibagi 3, D-nya tadi 2 ya. 2 dibagi 3 plus ujung-ujung 0,52 dan 0,97 ini plus 4 kalikan yang genap 55, 63, 84 plus 2 kalikan ganjil A3 ya 59 dan 0,72 ditambahkan kemudian dikali, ditambahkan lalu dikali, ditambahkan semuanya dikalikan 2/3. Hasilnya adalah 8,13 meter kubik ya. Kembali itu hanya merupakan nilai perkiraannya. Nah, itu mencari volume benda yang tidak beraturan. Bisa kita gunakan metode Simpson. Lanjut, kita bisa mencari volume benda yang sudah diketahui nilai fungsinya ya dengan metode integral, sama dengan kita mencari luas daerah kemarin. Bisa dengan menggunakan integral, asal syaratnya adalah luas persamaannya harus kita ketahui sebelumnya. Kalau kita tidak mengetahui persamaannya, maka kita tidak akan bisa mengintegralkan ya. Ada 2 metode. Pertama disk method, atau disk itu cakram atau disk ya. Disk itu akan berguna kalau kita putar terhadap sumbu X ya. Nah, jadi ada satu segmen di sini, ini persamaannya yang lurus, ada persamaan. Satu segmen ini kalau kita putar terhadap sumbu X, dia akan menjadi cakram-cakram sepertinya. Kalau dikumpulkan dia kayak corong kerucut ini ya. Satu segmen bila diputar terhadap sumbu X, maka kita akan menjadi dia seperti cakram ya. Ya. Volumenya adalah kalau disk method diputar terhadap sumbu X, Pi dikalikan integral, fungsinya dikuadratkan. Nah, fungsinya dikuadratkan dx ya. Setiap integral pasti ada belakangnya d dx ya. Ini pasangannya. Diintegralkan terhadap apa? Ini diintegralkan terhadap sumbu x ini. Ada lagi metodenya, ada shell method ya, atau cangkang atau permukaan ya, shell method. Bedanya kalau dia tadi diputar terhadap sumbu X, yang si disk method tadi, yang ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, sumbunya terhadap sumbu Y diputar, jadinya bentuknya silinder ya, silindris seperti ini.
luas atas dan bawahnya sama ya, silinder. Nah, bentuk silindris rumusnya berbeda, sama-sama integral 2px, f-nya tidak dikuadratkan tapi dikalikan x saja. Ya. Jadi ini fungsinya yang garis putus-putus ini diintegralkan, dia akan dapatkan luasan mirip silinder. Ya, tadi ada shell method dan this method ya, dua. Sebagai contoh misalnya suatu fungsi y sama dengan x plus 2. Kita lihat bahwa dia variabelnya berpangkat 1 ya. Berpangkat 1, maka dia grafiknya garis lurus. Ya, kira-kira seperti inilah sketsanya. Untuk pengerjaan Anda tidak perlu tahu sketsanya, nggak apa-apa ya. Yang penting Anda tahu ini persamaannya harus tahu. Ya. Hitunglah volume jika dia diputar terhadap sumbu x, this method, atau diputar terhadap sumbu y dengan batas-batas x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Ya, ini sumbunya. Sumbu y dan sumbu x. Ini garis persamaannya dengan batas 1 dan 2 ya. This method Anda kita putar terhadap sumbu x ya. Jadi kalau dia yang biru oren 2 ini dia kayak trapesium, diputar dia bentuknya seperti ini. Jadi setengah kerucut yang terpotong mirip kayak tadi ya, dengan jari-jari 1 ini berapa bukan ya, jari-jari 1 plus 2 ini 3 ya, ini 4 jari-jari. Anda bisa hitung dengan metode volume kerucut yang terpotong ya. Ini yang atas ada jari-jarinya, ini jari-jarinya berapa? 1, masukkan ke rumusnya jadi 1 tambah 2 ini 3, ini jari-jarinya 3, ini jari-jarinya 4. Anda bisa menghitung volumenya dengan metode yang lainnya. Kalau metode integral ya, this method, jadi pi dikalikan integral batasnya 1 sampai 2, fungsinya kita kuadratkan, x plus 2 kita kuadratkan ya, ini y kuadrat, y nya itu sama dengan ini tadi, x plus 2 kita kuadratkan ya, x kalikan x itu x kuadrat, 2x tambah 2x itu 4x, tambah 2 kuadrat itu 4 ya. Jadi x plus 2 kuadrat itu ini. Kemudian kita integralkan ya hasil kuadrat tadi. Mirip dengan yang kemarin kita kuadratkan, ini x kuadrat ya. X kuadrat kita tulis dulu variabelnya x sama-sama x, kemudian pangkatnya asalnya 2 bertambah 1 ya. Karena dia integral bertambah 1 jadi 3. 3-nya jadikan pembagi di bawah. Plus 4x, 4x tulis dulu. Asalnya dia pangkat 1 bertambah 1 jadi pangkat 2. Pangkat 2-nya bagikan ke bawah. Variabel x-nya pangkat 0, pangkatnya bertambah 1 jadi pangkat 1, 4x pangkat 1, 1-nya bagi ke bawah ya. Karena pembagi 1 nggak perlu ditulis lagi. Ya, hasilnya adalah, hasil integralnya adalah x pangkat 3 per 3 ditambah 4 bagi 2 ya, 2x kuadrat plus 4x antara 1 sampai 2. Kita masukkan 2-nya dan 1 ke hasil integral ya. P-nya tetap 2 pangkat 3 itu 8, 4 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 8 bagi 3 itu ini 2x kuadrat, x kuadratnya 2, 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2 itu 8, 4 kalikan 2, 4 kalikan x, 4 kali 2 itu 8, dikurangi 1-nya masuk ya. 1 pangkat 3 itu 1 dibagi 3 plus
2 kalikan 1 kuadrat itu 2, plus 4 kalikan 1 4, hasilnya 12,33 pi ya. Ingat ini pengurang ya, batas bawahnya itu sebagai pengurang. Anda mungkin bisa coba nanti bagaimana menggunakan persamaan ini untuk dengan metode segitiga yang terpotong ya. Untuk shell method, dia diputar terhadap sumbu Y ya. Nah ini satu, fungsinya ini kita putar. Nah kita putar ini terhadap sumbu Y, hasilnya ya kayak ember gitu ya. Ini bolong di tengahnya ya. Rumusnya berbeda ya, 2px kalikan fungsinya, 2px kalikan fungsinya, 2pi nya boleh keluar, nanti 2pi nya boleh keluar seperti ini. Integral 1 sampai 2 ya, x plus 2 dikalikan x, jadi x kalikan x itu x kuadrat, x kalikan 2 itu 2x ya. Jadi integral 1 sampai 2 x kuadrat plus 2x dx. 2pi nya keluar, x kuadrat kita integralkan, pangkatnya x bertambah 1 jadi pangkat 3, 3 nya jadi pembagi, jadi x kuadrat diintegralkan, hasilnya adalah x pangkat 3 per 3 plus 2x ya. 2x nya tulis dulu, x nya pangkat 1 bertambah 1 jadi pangkat 2, 2 nya jadi membagi. Jadi hasilnya adalah 2pi kalikan x pangkat 3 per 3 plus 2 bagi 2 habis, sisa x kuadrat antara 1 dan 2. Masukkan 2 nya, 2 nya masuk, 2 pangkat 3 itu 8 per 3 plus x kuadrat itu 4 kurangi 1 pangkat 3 1 per 3 plus 1 kuadrat 1 ya, kita kurangkan ini, hasilnya adalah 5,33 dikalikan 2pi atau 10,66 pi. Ini adalah hasil volume dari shell method diputar terhadap sumbu Y. Untuk latihan Anda bisa kerjakan ya. Jadi suatu waduk tiap rentang 10 meter, luasnya sekian-sekian, tiap segmen Anda bisa menentukan berapa volumenya ya, dengan metode Simpson seperti di atas ya. Suatu tutup lampu misalnya, ukurannya tingginya 25, diameter ujung-ujungnya 10 dan 20, kita diminta menentukan luas bahan yang diperlukan untuk membuat tutup lampu tersebut. Kemudian ada hopper. Hopper itu ya penampung bahan kayak corong ya, cuma bentuknya kotak ya, trapesium. Hopper ya, atau limas piramid yang terpotong. Hitunglah volumenya, berapa volumenya material yang bisa ditampung oleh hopper ini, kemudian luas bahannya berapa, pembentuknya berapa. Ada 4 trapesium di sini. Karena dia untuk masuk barang, maka atas dan bawahnya tidak tertutup ya, mirip kayak tutup lampu seperti di atas ya. Bisa dilatih di rumah, silakan didalami, semoga bisa dipahami untuk materi volume benda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.